Nah persoalan dia itu kan pikiran dia sendiri itu kan banyak gitu. Bener. Saking pinternya dia itu kan kacau sendiri. Ya, saking pinternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di channel Saling Berguru bersama saya Faisal Kamal dan Mas Pagi Mas Ili. Pagi Sal. Hari ini kita ngobrol sama satu orang wanita bernama Dela ya Mas Ili. Dela seorang mahasiswa S2 ya Kak? Ya. S2 dari Jakarta, kebetulan dari Jakarta. Ya. Kebetulan Dela hari ini memutuskan untuk banyak belajar sama komunitas. Banyak pertanyaan yang nanti akan kita sampaikan, tapi ini sifatnya ngobrol ya Kak? Siap. Jadi santai. Kak, aku mau tanya Kak Dela cerita profilmu dulu deh Kak. Siapa Dela? Kok bisa nyasar ke Semarang gitu? Mau nggak Kak? Silakan Kak. Oke, mungkin aku narik dari kuliah, nggak apa-apa, kejauhan ya? Nggak apa-apa. Jadi buat yang belum kenal, nama aku Dela. Aku dulu kuliah di Komunikasi UI, jurusan periklanan. Jadi itu jurusan yang emang aku tuh pengen dari zaman SMP. Oke. Jadi cita-cita dari zaman dulu karena kayak keren nih, bikin kayak Aza gitu kan, kayak wah kreatif gitu. Jadi ketika kuliah terus beneran magang di advertising agency, kok malah nggak pengen. Jadi cita-cita yang lama udah terwujud, terus kayak kok kayaknya bukan ini gitu. Jadi galau kan ceritanya dulu galau. Sempat magang? Sempat magang? Magang berapa lama? Advertising agency itu 6 bulanan gitu. Oh, lumayan. Okay. Di bagian apa kamu? Kreatif, copywriter. Oh, copywriter. Emang pengennya nulis gitu-gitu kan, kreatif. Okay. Nah dari situ aku tuh kan ikut marching band. Jadi kayak udah gue nggak mau deh, pusing gitu, galau, nggak mau kerja. Ya udah akhirnya ikut marching band. Ya udah kan papa kan kayak udah terserah mau ngapain terserah, nggak punya duit kan. Kayak ikut marching band gak punya duit, ya udah kerja aja. Ya udah akhirnya di kreatif consulting, jadi marketing consulting aku jadi kreatif. Nah ini momen dimana aku akhirnya ketemu sama dunia pendidikan. Jadi ini kayak pivot aku akhirnya sadar bahwa kok kayaknya menarik nih, karena waktu itu aku dapet kayak assignment lah dari bosnya bilang, coba kamu cari nih Olimpiade Sosial. Teuing apa itu Olimpiade Sosial gitu kan. Jadi di situ terus nemulah Indonesia Mengajar. Kebetulan teman di sana aku tuh inget banget di gedung kan, kalau di Jakarta gedung lantai 17 berapa, aku lantai 17 sore-sore lihat ke bawah lagi macet kan. Terus kayak cuman diem ngeliatin jendela, drama banget kayak gue ngapain ya di sini, teman-teman gue udah pada di sana kontribusi buat negara apalah gitu. Jadi kayak gue ngapain di sini gitu. Akhirnya daftar nih. Daftar, keterima lah, kan ada esai apa segala macam. Terus udah pede duluan nih. Pak, aku mau resign, mau ke Indonesia Mengajar. Ternyata gagal. Gagal? Gagal di seleksi terakhir. Udah seleksi, udah terakhir, terus aku gagal, tapi udah terlanjur resign. Ya udah akhirnya kan ngasong kan, karena aku di marching band tuh biasa bikin desain juga kan, desain juga teman-teman banyak bikin desain. Jadi aku bikin desain terus karena ada satu project menarik banget, aku disuruh bikin kayak buku jurnal tapi buat project science gitu. Terus kan aku nanya banyak nih kan, kayak kok ini tentang apa nih, tentang temanya macam-macam. Terus dia bilang, udah lu ikutan aja kalau gitu bareng sama kita, bantuin project bikin agenda sains sama para akademisi. Wah, akhirnya aku gabung tuh kan, ngurusin project-project, seru banget. Sampai di titik IM buka lagi, aku kayak, jadi gue lamar lagi deh gitu, nyoba lagi yang kedua kalinya. Nah di saat itu ternyata terima, karena kan aku udah kayak, udahlah jangan sotoy tiba-tiba resign gitu kan. Jadi kayak pelajaran, lesson learn dari sebelumnya. Jadi ya udah nih pas lagi daftar santai aja. Nah ternyata beneran keterima sampai dapat acceptance letter. Pas banget saat itu projectnya itu dapat grant ke Australia sama Italia. Satu. Terus yang kedua ada kesempatan aku ditawarin untuk bikin akademinya tapi versi anak muda. Kalau kemarin kan doktor, profesor gitu. Ya gimana ya, pilihannya ke luar negeri apa ke pelosok. Jadi kayak dilematis kan. Terus aku mikir, salah satu yang akhirnya bikin aku yakin sama keputusan adalah kayaknya mendingan gue nyesel karena nyoba daripada nyesel karena nggak pernah nyoba sama sekali.
ya akhirnya aku ngambil IM. Ya bener sih, sana kayak 2 minggu pertama mau pulang. Di mana waktu kamu di Indonesia? Di mana? Di Pasir, Kalimantan Timur. Pasir, Kalimantan Timur. Desa, Pedalaman. iya, Desa Tanjung Aru namanya. Berapa lama? 1 tahun. 1 tahun Mas Ili. Ceritakan pengalamanmu di Indonesia mengajar. Aduh, banyak sih pengalamannya. Cuman menurutku satu yang paling berkesan adalah kita nih orang kota, karena aku orang kota banget gitu. Jadi ketika ke daerah, aku tuh nggak tahu bahwa aku punya persepsi kota yang aku pengen taruh ke desa. Padahal yang harusnya aku lakukan adalah menjadi mereka gitu, nggak memaksakan. Kayak kemarin tadi aku cerita juga sama Mas Isal, pas awal-awal tuh sebel banget kan anak-anak nggak pakai sepatu, cuma pakai sepatu kalau main bola setengah mati. Nyuruh anak masuk anak. kelas tuh pakai sepatu karena orang kota kan masuk kelas pakai sepatu. Iya gitu. Terus ya udahlah terserah lah ya, kayak nggak penting juga pakai sepatu gitu. Terus ada juga kita tuh pas lagi latihan apa kayak intensif gitu, program intensif, kita tuh kan disuruh bikin letter U gitu supaya aktivitas pembelajaran tuh bisa lebih besar lah, nggak cuman ruang-ruang kelas yang padep ke guru. Karena mereka nggak pernah tuh kan, aku ayo anak-anak kita pasang letter U, lari-lari di atas meja. Ya udahlah ya. Dan dia ngelola kelas 2 Mas Ili. Kelas 2 SD. Pakai U-shape gitu ya? Iya, U-shape gitu. Jadi ya emang ini kayaknya bukan gue yang ngajar tapi gue yang belajar gitu. Iya, Itu keren. dari sisi anak-anaknya, tapi dari sisi masyarakatnya juga banyak juga yang aku belajar kayak oh ternyata ada ya orang-orang yang beneran tulus ngajar naik motor jauh-jauh gitu, dan dia selalu ngomongin soal perkembangan anaknya, sementara dia juga guru honorer yang baru dapat 3 bulan gitu, terus kayak harus jualan kue supaya bisa tetap ngajar gitu kan, kayak wow ternyata ada ya yang kayak gini. Terus kita juga ya ada lah pemerintah yang ya udahlah ya gitu, tapi ada juga pemerintah yang kayak oh ternyata ada harapan ya di sini, dan kita kan selalu dikasih tahu bahwa cari penggerak lokal. Karena kita nggak selamanya di situ kan, jadi kayak ternyata ada harapan, dan kalau kita tinggalin juga itu tuh bukan tentang kita tapi tentang mereka. Jadi itu sih yang aku banyak banget belajar. Nggak bisa hero mentality ke sana, yang ada kita akan bentrok terus kalau ngerasa jadi pahlawan, sementara mereka justru yang menginspirasi kita, karena kan brainwashingnya setahun mengajar seumur hidup menginspirasi, kebalik gue yang terinspirasi. Gitu sih kalau tentang Nisha mengajar. Cuman perjalanan kan nggak selesai di situ ya, tapi itu salah satu titik balik lah ya yang kayaknya nih kayak callingnya di dunia pendidikan nih. Akhirnya pulang inilah kerja mengajar karena copywriter terus kreatif gitu, diminta untuk jadi social media manager. Tapi kan kayak kita aja baru pulang lihat lampu-lampu di jalan layang itu kayak norak kan, balik dari kampung gitu ke kota. Jadi pas lagi di Nisha mengajar aku juga kesulitan untuk catch up sama media sosial yang berubah banget dari aku lulus kan. Nah dari situ nyarilah mentor-mentor, nyari yang siapa nih aku bisa berguru untuk belajar tentang sosial media, nongkrong di konferensi gitu-gitu, sampai nyangkut dibajak malahan sama Kemdikbud, suruh jadi stafsus, karena di sana kan ada stafsus yang kayak kita lagi butuh nih untuk bantu ngelola gerakan implementasi strategi yang udah disiapin sama menteri kan. Dibajak lah ceritanya kan, dibajak ke sana bantuin Pak Anies saat itu, menterinya Pak Anies, untuk bikin sebuah gerakan hari pertama sekolah dan ngelola bulan pendidikan. Jadi hubungan dengan komunitas sama relawan, NGO lainnya gitu, pemerintah yang mengakomodir. Udah nih kan seru banget tuh, ngelola gerakan apa segala macam, reshuffle om. Aduh, gue udah mau kesini, udah kayak mau all out, ternyata reshuffle gitu. Kita kadang-kadang itu yang aku pelajarin, ada hal-hal yang di luar kendali kita gitu, yang kita tuh mungkin punya arahnya kesini tapi ya udah aja gitu, kayak bubar jalan aja gitu, dan pusing kan. Nah saat itu ditawarin sama Rene, waktu itu kita kan kerjasama sama Rene Soehardono juga, dia bikin buku, kamu nggak bikin startup, namanya Limitless Campus gitu. Nah ya udah nih bikin startup, di saat yang sama teman-teman yang tadinya gerbongnya Pak Anies naik dong karena jadi tim ses, bantuin Pak Anies buat gubernur. Jadi aku ngerjain 2 hal itu tuh, ngerjain 2 hal, menang kan.
Dapat nih kan, dapat jabatan, ditawarin juga mau nggak bantuin di Pemprov. Karena aku udah ya kalau di sini kan ngomonginnya akad gitu ya. Akadnya adalah mengerjakan startup ya aku tolak sama yang seberapapun menggiurkan. Aku punya komitmen di sini, aku nggak akan bisa full all out juga kalau bantuin Pemprov. Jadi aku tolak. Iya tahun ketiga bubar startupnya. Startupnya bubar, ya udah accidentally freelance gitu. Jadi karena aku punya skill set bikin kurikulum, terus ngerjain project gitu. Jadi ya udah nih ada project bareng sama bank gitu. Terus bikin ngelola buku lah, peluncuran buku dan segala macam. Jadi ya udahlah ngerjain apa yang ada sesuai skill set. Nah sampai peluncuran buku itu udah mikir kan. Oke, gue kayaknya mau kesini nih, kayak freelance lebih enak karena proyeknya 6 bulanan gitu. Terus pandemi, ada aja ya gitu ya. Pas lagi pandemi, aku tuh nggak planning gitu. Selama ini kan nabung, ya udah disuruh nabung buat dana darurat ya kata sosial media kata apa ya udah aku nabung aja gitu kayak. Nggak ada ide dan darurat tuh buat apa. Saat itu akhirnya tahu, oh ini tuh gunanya dan darurat. Abis dan darurat 6 bulan. Kayak, dan darurat gue abis, gue kerja apa gitu. Ya udah, ada project, tapi karena pandemi kan jadi pending kan. Kayak kita udah kayak, aduh ini pending apa batal ya. Kalau batal mati deh gue, ini apa yang dijual di sini. Ya udah, akhirnya ternyata cuman pending, akhirnya aku ikutan project. Cuman ketakutan, ketidakpastian itulah, ketakutan banyak uncertainty. Akhirnya daripada aku milih sesuatu yang emang kayaknya nih forteku, aku malah ambil yang pasti-pasti aja, startup full time. Walaupun aku tahu nih kayaknya bakal belajar banyak, cuman nggak aku banget. Dan ternyata bener di startup itu aku 1,5 tahun, kayaknya puter balik nih, gitu sih. Jadi puter balik, tapi mentok juga kan, karena puter balik tuh yang kayak terus gue mau ngapain, terus kenapa tiba-tiba ada di sini gitu. Nggak tiba-tiba karena papa bolak-balik kan ngedorong, udah kamu sayang waktunya mendingan ngobrol sama Om Ilik aja gitu, coba ke Semarang, ke JRU gitu kan, karena kan biasa ketemu Mas Dimas di rumah gitu. Jadi kayak tadinya kan enggak gitu, terus kayak udah muter balik mau muter kemana? Udah nggak ada itu yang kemarin-kemarin, ya udah muter balik kayak ke sini gitu. Jadi itu sih, aku ada di sini sebetulnya awalnya karena kayak ya jujurnya mentok terus kayak nyicipin banyak hal, banyak dramanya, tapi kok kayaknya ada puzzle yang belum ketemu nih gitu. Jadi pas lagi datang waktu bulan Maret ya gitu kan aku datang ke sini sebetulnya kayak berapa lama tuh Del kamu di sini? Waktu itu cuma berapa hari ya? Iya, di waktu itu. Intensif ngobrol. Semingguan ya? Iya kayaknya segituan deh. Semingguan. Ya jadi kan pas lagi balik ke sini kan dengan intensi terbalik ngapain ya? Gue udah mentok terus kayaknya puzzle. Coba deh jangan ada puzzle-nya di sini dan ketika itu juga berasa kayaknya gue nggak tahu apa tapi mungkin ini jawaban terbaliknya kemana gitu. Cuman kan udah deh oke, habis dari sini terbalik lagi ke sini terus kan Om Lik bilang jangan buru-buru, pulang dulu pikirin. Bener ya aku pikirin loh. Iya mentoknya ke sini lagi. Jadi ketika dipikir banyak kan kerjaan datang yang kayak aku diminta untuk bantuin BUMN, terus ada juga startup, terus project-project yang macam-macam lah ya. Yang aku ambil yang asongan-asongan buat yang kayak ya jalan lah sebulan 2 bulan gitu. Tapi ketika tawarannya full time gitu kayak gue pengen kesini sih. Apa ya? Aku juga nggak tahu sih sebetulnya apa ya yang menggerakkan aku untuk kembali ke sini. Tapi kayak so far sih akadnya tesis ya, karena kan aku lagi kuliah. Jadi tesis sama ada program sama MIT non degree buat tahun depan. Cuman kayaknya aku berasa aja gitu, kayaknya ada sesuatu yang aku percayalah sama apa yang dibangun sama Om Ilik di sini mungkin baik buatku dan aku juga punya kontribusi buat komunitas. Jadi kurang lebih perjalanan karir dan kenapa di sini itu sih. Kepanjangan nggak kan? Nggak apa-apa ya. Panjang ya. Kak Dela, pengalamanmu nih banyak banget ya berarti. Banyak banget Mas Ili, aku lihat pengalamannya proses perjalanan dari lulus anak UI tau. Ya. Lulus jadi anak UI, dari anak UI lalu ketemu beberapa pekerjaan. Maju jadi copywriter terus mundur lagi. Bikin startup,
jalan, sempat kerja kan, sempat Iya. kerja juga, dan sampai jadi ke Indonesia Mengajar, masuk pedalaman setahun Mas Ili. Iya. Menurutku ini fighter sih menurutku. Tapi ketika mentok, aku seneng denger ya, udah mentok lagi nih. Karena sama sebetulnya, aku dan sebagian orang yang di komunitas itu kesini karena mentok kemana-mana, Ya. terus mencari, kalau bahasanya sama, mencari puzzle baru. Ya. Nah, tapi aku penasaran Kak, kan dirimu di pendidikan, dan berjalan di pendidikan. Sebelumnya kan ngikutin apa yang kamu mau, tapi kok bisa ngarah ke pendidikan sampai akhirnya jadi relawan. Keputusannya apa? Pertimbangannya? Sebetulnya tuh ketika kan kadang-kadang pengalaman masa lalu beda gitu ya. Kalau sekarang aku ngelihat kenapa sih kok gue pas lagi masuk iklan tuh nggak seret. Karena ternyata aku tuh pengennya bikin iklan yang ngomongin soal layanan sosial gitu-gitu loh. Kayak pakai helm, anjuran yang rokok, segala macam yang ngomongin soal sosial. Sementara kalau yang namanya iklan komersil, ya harus ada bumbu-bumbu yang memang harus bisa menjual kan. Nah itu yang aku tuh kok kayaknya apa ya, bergejolak aja gitu. Kok kayaknya nggak ini nih, bukan yang ini. Itu sih sebetulnya yang aku ambil. Jadi bukan soal kreatifnya, karena kan kreativitas itu kan netral ya. Tapi mungkin value, mungkin intensi yang nggak match, itu sih kalau yang aku rasain. Makanya ketika ketemu nggak sengaja sama pendidikan, aku ngerasa oh kayaknya emang gue punya keinginan buat kontribusi, dan ini yang nggak aku dapat ketika aku ngerjain kreatif yang komersil. Kayaknya itu sekarang sih ketika dipikirin. Oh, jadi dari komersil pindah ke pendidikan karena punya sosial, punya sesuatu yang sifat sosial yang pengen dikembangin. Kak Adela memutuskan ke komunitas JRU ini kan, ini bukan sosial. Iya, Ini kan paham. komunitas yang entrepreneurship justru. Iya. Kok tetap masuk ke sini? Soalnya tuh, jadi aku kenalan sama dunia social entrepreneurship justru ketika bikin si startup ini, Limitless Campus. Jadi kayak ternyata kayak gini ya, dunia bisnis yang emang punya misi gitu. Dan setelah ikutan Limitless Campus, bubar startupnya, sebetulnya aku kerjain project-project social enterprise. Jadi waktu itu buat ilustrasi kayak DBS. Jadi DBS itu punya program namanya DBS Bootcamp. Itu untuk membantu teman-teman yang punya misi sosial dan pengen bisnis supaya dapat mentor, tahu gimana cara bikin cash flow, hal-hal yang kayak gitu. Jadi kayak ternyata bisnis bisa juga ya ada misi sosial, karena uangnya ini cuma jadi kendaraan menuju misi tadi gitu. Kayak ya mau ke sini kan bisa naik kereta, bisa naik pesawat. Nah, kereta atau pesawat itu bisnis. Tapi menujunya itu tuh misi kan. Jadi itu sih yang aku lihat, dan kayaknya modelnya JRU ini aku nggak tahu ya, makanya aku mau tesis bener nggak sih asumsiku bahwa di sini juga punya misi sosial yang kendaraannya keretanya itu bisnis. Itu sih yang aku kayaknya ini yang mau aku cari tahu, bener nggak ya puzzle-nya itu. Nah, berarti Mas Ili yang jawab. Tadi kan dia tanya, aku mau memastikan apakah benar ini social entrepreneurship tapi berbasisnya bisnis. Pengalaman Mas Ili yang harusnya menjawab supaya jadi memvalidasi sebelum kamu melanjutkan proses selanjutnya. Mas. Senang aja aku menikmatin dia ngomong itu dari tadi ya Dela ini kan jadi semacam warna anak-anak Indonesia yang keren seperti dia kan. Karena dia kelas menengah, hidup di metropolitan. Aku kenal Dela ini kan kebetulan kuliah ayahnya itu dari kuliah waktu masih di UI ya. Ayahnya itu sahabatku. Awalnya bukan sahabatku. Awalnya aku adalah nasabah, karena ayahnya beliau itu adalah salah satu direksi nasional di salah satu bank besar lah di Indonesia. Yang tadinya aku nasabah, tapi aku sudah lunasin semua urusannya 15 tahun yang lampau. Tapi ayahnya beliau itu melihat, namanya Pak Gatot, melihat kita ini dianggap unik, dan kemudian Pak Gatot itu justru 15 tahun terakhir ini jadi sahabat kelompok kita gitu. Dan aku banyak belajar dari ayahmu, dari Pak Gatot itu tentang bagaimana financial cohesion, kecerdasan finansial di kelompok atau di bisnis itu harus dikembangkan. Karena ayahmu kan perbankan, bankers kan.
Kalau aku suruh menjawab dia, gini Sal, aku tuh simpel aja. Dela itu nggak usah diapa-apain. Nggak usah diapa-apain? Iya. Dela itu pasti jadi manusia yang kedepannya pasti bagus. Syaratnya pertama bagi dia kan, ketika dia mau magang atau apalah bahasa dia itu, terserah, atau kita membahasakan dia sebagai orang magang itu, yang penting selalu yang aku WA ke dia kan nih, ya udah asal kamu siap jadi murid, selesai sudah gitu. Itu. Nah persoalan dia itu kan pikiran dia sendiri itu kan banyak gitu. Bener. Saking pinternya dia itu kan kacau sendiri. Ya. Saking pinternya. Iya, saking pinternya. Nah anak-anak kayak dia itu kan di Indonesia banyak banget kan. Dan bagus-bagus. Bener. Nah persoalan pertama yang harus dia buat adalah direktorial sebenarnya di dalam alam pikiran itu. Bagaimana memetakan pikiranmu itu. Nah itu yang mesti dirimu ke depan belajar itu udah. Nah untuk menjawab pertanyaanmu Sal, justru aku sekarang bertanya ke dirimu. Terus. Iya kan, pertanyaannya pengalaman Dela itu masuk ke sini. Lah kamu kan orang metropolitan, kamu orang Jakarta, termasuk di kelas, aku bilang bisa kelas menengah lah begitu. Nah pengalamanmu itu, apakah tidak mencerminkan apa yang akan dilakukan Dela di masa depan? Dan itu kan pasti kan terjadi pola yang serupa, bahwa seolah kamu mentok, bahwa dia mentok. Nah bersyukurnya kan JRU itu atau khususnya Om Lili itu, ya Del, spesialis mentok ya? Spesialis disamperin orang-orang mentok gitu. Ya kayak dirimu itu. Kamu tuh apa? Putra bankers yang keren gitulah. Sekolah kamu di UI, kamu sekarang ngambil S2. Kamu di sini mau bikin tesis untuk di S2-mu. Kemudian tahun 2023 kalau nggak salah kamu mau bawa, bahkan tesis yang kamu lanjutin mau bawa ke mana, EDS atau kemana tuh, MIT. Nah kamu itu kurang apa? Kurang kerjaan kayaknya. Dia yang jawab sendiri. Ya, aku yang kebagian nambahin. Gini Kak, aku ngerasa kalau yang proses perjalananku sama kamu tuh mirip, karena yang dicari kan apa yang kita mau, bukan apa yang kita butuh sebetulnya. Makanya sesuatu yang sifatnya keinginan itu pasti akan berubah-ubah. Termasuk ketika ngerasa bahwa ini kayaknya enggak deh, terus geser. Bikin lagi, terus kayaknya bukan ini deh, geser. Karena bisa jadi itu bukan kebutuhan. Nah, kenapa akhirnya aku ngelihat 3 tahun terakhir aku ada di sini, aku ngelihat sesuatu yang jadi kebutuhanku. Karena kebutuhanku saat 3 tahun terakhir adalah secara ekonomi, aku butuh peningkatan ekonomi. Kedua, aku punya kebutuhan untuk pendidikan putraku. Makanya akhirnya aku berhasil membuat sebuah platform, sebuah tempat belajar media namanya Karir Anak. Sama-sama pendidikan kan? Nah, kenapa akhirnya masuknya ke komunitas jaringan rumah usaha gitu? Kenapa? Karena jaringan rumah usaha itu bukan bisnisnya, tapi manusianya. Makanya pertanyaannya jadi pertanyaan standar di komunitas. Pilih bisnis atau pilih komunitas? Jawaban kami sepakat bahwa pilihnya komunitas. Kita kan memprioritaskan komunitas. Kenapa? Karena bisnis itu bisa ganti-ganti. Bisa nambah 1, 2, 3, bisa yang 3 hilang, masih ada 1, 2, bisa 3-3-nya hilang, tapi tetap akan bisa dibikin 4, 5, 6 selama manusianya masih punya semangat buat berjalan terus. Jadi nggak bakal ada mentoknya ya Mas Ili. Komunitas akan mewadahi, kita nggak akan ketemu mentok di sini. Kenapa? Karena bareng-bareng, gotong royong, berkomunitas. Entrepreneurship atau bisnis itu bener tadi, medianya. Nah, monggo direspon silakan. Ya Mas. Gini Sal, justru kan pertanyaan kepada dia. Kamu tanya, kamu tuh ketika join di jaringan rumah usaha ini kebutuhanmu apa, Del? Sebetulnya sih kayak tadi berarti memvalidasi ya, bahwa kayak istilahnya kayak ke Semarang kan waktu kesini kan naik kereta, naik pesawat ya. Naik pesawat kan cepet, tapi sekarang mahal karena after mahal gitu. Jadi aku memutuskan naik kereta lebih lama, tapi aku bisa enjoy prosesnya gitu. Jadi aku ngelihat iya bener bisnis ya kadang cepet grow-nya kayak perusahaan yang sebelumnya tapi bubar gitu, atau kayak ya nyampe juga, sama-sama nyampe, yang ini agak panjangan tapi nyampe juga gitu. Jadi ya bisnis bisa ganti-ganti bener, tapi misinya kan ya misinya pengen nyampe sini.
Jadi pas lagi nyampe sini ya udah gitu, berarti bikin misi baru gitu, atau misinya masih panjang perjalanan, bukan cuma di sini tapi nanti sampai mana lagi. Jadi kalau ditanya tadi pertanyaannya soal kenapa kesini ya? Atau ya, apa kebutuhanmu kebutuhan. sekarang? Kebutuhanmu nggak usah terpengaruh oleh jaringan rumah usaha atau apapun sih enggak. Sekarang apa kebutuhanmu? Lah di sinilah barangkali nanti itu terjawab. Siapa yang menjawab? Ya dirimu sendiri. Iya benar-benar. Sebetulnya sih kebutuhannya gini, aku berangkat dari tesis ya. Kebutuhan wajibnya ini kan gue mau lulus gitu ya, jadi ngerjain tesis. Dan aku ngelihat salah satu yang bisa jadi topik JRU. Sebetulnya bisa mana aja, kalau tesis kan kalau yang penting lulus mah nggak harus kesini gitu. Terus yang kedua MIT juga kan sebetulnya proyeknya konteks refleksinya bisa apa aja, nggak harus JRU. Tapi kenapa JRU? Karena pertanyaan sebelum aku masuk memutuskan kuliah, karena aku ngambil Community Enterprise. Ketika ngomongin Community Enterprise ya aku kebayang adalah what if stakeholder adalah shareholder. Karena selama ini yang terjadi pemegang saham itu segelintir orang yang ya udah kepentingannya mereka gitu. Tapi kalau sebetulnya kepentingan stakeholder juga gitu, yang pemilik saham adalah kepentingan shareholder, itu kayak apa sih ilmunya? Itu yang aku akhirnya gue kuliah aja deh. Ini nggak akan terjawab lewat kerja gitu, harus ada pendidikannya, harus ada bentuk kajiannya. Jadi aku kuliah. Nah, konteks yang paling sesuai menurutku, asumsiku, kebutuhannya bisa tercapai dengan aku coba dialami gitu loh, dimaknai dan dialami, bener nggak sih ini cocok sama asumsi kemarin. Jadi kebutuhannya ngecek asumsi sebetulnya, versi pendeknya gitu. Ya, mungkin yang kamu katakan bisa benar. Tetapi kalau Om Billy ngomong mungkin ada yang salah juga, belum tentu benar. Kenapa, Del? Karena apakah kamu itu untuk menjawab community enterprise itu apakah harus lewat sekolah gitu? Yang kalau ketemu Om Billy kan selalu sekolah itu nggak penting sekali. Betul. Karena yang paling penting dari sekolah itu proses belajarnya, bahwa kampus yang real, yang selalu dibatasi oleh 4 dinding yang kemudian jadi kelas itulah yang menjadi batasan gitu. Betul. Nah, kampus itu hari ini di Indonesia itu masih terkungkung pada situasi 4 gedung itu dengan aturan-aturan yang seperti standar, tapi begitu diimplementasi di masyarakat itu banyak gagap dan selalu mengalami gegar budaya gitu, yang selalu shocking gitu kan. Nah, akhirnya kamu harus membuat tesis baru atau premis baru dalam alam pikiranmu, karena kamu tuh anak metodologis, aku orang praktis. Nah, bagaimana tugasmu berikutnya adalah bagaimana metodologi itu harus bertemu ke titik praktisnya. Nah, ini tugasmu berikutnya seperti itu. Ketika ngomongin community enterprise, aku bisa terangkan, loh di JRU ini sangat community enterprise karena semua. Kenapa? Karena di JRU itu sekarang pebisnisnya lebih dari 150 anak, 150 orang. Dan itu melakukan satu perjalanan seperti itu, Del, Om Willy, Mas Kak Isal, dan kamu kemarin tak temuin beberapa founder yang lain itu kan di atas kira-kira 20 tahun. Betul. Dan hasilnya kami merasa sekarang ini ya inilah seperti kami ini sebelum sampai mati ketemu surga itu, bahkan di dunia ini ada surga yang sekarang ini kami rasakan di surga dunia ini. Jadi jangan menunggu surga itu ada di sana, kita entah di sini tuh tidak akan surga karena ukhuwahnya atau persaudaraannya kan terbangun, tetapi kontekstualnya kan bertabrakan terus. Pertanyaan, apakah itu beda dengan kampus? Tidak, kami ini sangat kampus secara mental belajarnya. Ini aku respon. Sebetulnya sih benar gitu, cuman aku tuh ngelihatnya kayak mental design thinking, mental startup itu kan asumsi itu justru harus dilakukan supaya ngecek nih valid atau nggak atau invalid. Kalau valid ya berarti mungkin di scale up gitu, bahasa startup kan gitu kan, mungkin di scale up, mungkin coba bikin inovasi atau apa gitu. Kalau invalid berarti ngulang lagi kan, iterasi gitu. Jadi aku ngelihatnya ya udah toh karena intensi adalah ngecek asumsi valid atau nggak valid, ya udah gitu. Jadi embracing the unknown. Tapi kan yang paling penting itu kan pertanyaannya. Yang kayak aku waktu yang pas lagi kerja bareng, ini agak flashback dikit, waktu kerja bareng para profesor dan doktor itu berhari-hari ngumpulin 100 dari seluruh Indonesia datang untuk membuat pertanyaan yang mau dipecahkan dalam agenda sains 2045. Terus terakhir
salah satu insight kan karena mereka pembelajar semua, insight terakhir kan tanya satu-satu kan, kayak apa nih insight dari obrolan kita berhari-hari nggak tidur. Ada satu dokter gitu, dia bilang gini, saya tuh merefleksikan ternyata susah ya bikin pertanyaan. Karena kita terbiasa dalam pendidikan itu menjawab pertanyaan dengan tepat. Kita tuh jarang dilatih untuk mencari pertanyaan yang tepat. Karena sebetulnya ketika pertanyaan tetap, jawabannya tuh gampang banget. Jadi itu sih yang aku, makanya kayak, ini gue udah nemu pertanyaannya, ya udah ada rasa sense of fulfillment karena udah ada pertanyaan. Masalah ini valid nggak valid, nanti dibawa ke tesis ternyata mentok lagi, ya udah. Tapi aku udah pernah kesini untuk bener nggak ya nih pertanyaan gue terjawab, bener nggak sih nih valid invalid. Jadi rasanya lebih liberating, membebaskan lah gitu sih. Ya udah, itu kata kuncinya kalau kita mau ngobrol panjang lebar tuh akhirnya kata kunci terakhirmu itu tentang membebaskan. Nah akhirnya kata kuncinya sesederhana, bisa nggak ya segala sesuatu yang kita belajar tuh harus selalu membebaskan. Benar. Bukan mengungkung. Merdeka belajar ya versinya Bapak Menteri, Mas Menteri. ya gitulah. Oke. Di sesi ini aku kayaknya dapat beberapa clue, tapi kita pindah ke sesi yang lain ya Mas Ili. Ini sesi perkenalan sama Dela menurutku udah cukup. Oke, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya Mas Ili. Kak Dela terima kasih, Mas Ili terima kasih. Thank you. Teman-teman terima kasih banyak masih bareng sama kami. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.